Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Ali, mahasiswa Universitas PGRI Madiun, Prodi Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi perpangkatan dan sifatnya. Dan sebelum kita membahas materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan ingat pesan ibu, menjaga jarak, mematuhi mencuci tangan, dan memakai masker. Ya, materi perpangkatan kali ini itu sebelumnya sudah pernah kita temui waktu kita duduk di bangku sekolah dasar. Itu sekitar kelas 4, 5, dan 6 itu sudah ada materi perpangkatan. Baik, saya harap semua dapat tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, kita langsung saja. Perpangkatan merupakan salah satu topik matematika. Beberapa permasalahan matematika dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep perpangkatan. Misalnya, dalam kondisi seperti ini, ya seperti kita tahu saat ini itu masih dalam kondisi pandemi, ya dimisalkan satu orang terinfeksi virus dan dalam 1 jam dia menularkan ke satu orang lainnya. Maka yang terinfeksi menjadi 2 orang. Kemudian pada 1 jam berikutnya, 2 orang itu masing-masing menularkan ke 1 orang lagi. Dan seterusnya seperti itu. Jadi berapa banyak orang yang akan terinfeksi virus dalam kurun waktu 10 jam? Hal ini bisa kita selesaikan jika kita memahami materi perpangkatan. Baik, dari apersepsi ini akan timbul pertanyaan seperti ini. Apa yang dimaksud dengan perpangkatan? Bagaimana bentuk perpangkatan? Apa saja sifat-sifat perpangkatan? Dan bagaimana cara menyelesaikan perpangkatan? Lanjut, pengertian perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam perpangkatan disebut basis. Dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut pangkat. Selanjutnya, bentuk umum perpangkatan. A dipangkat N sama dengan A dikali A dikali A sejumlah N bilangan positif. Ya, di sini A itu sebagai basis dan N sebagai pangkat. A itu bilangan pokoknya dan N adalah banyak bilangan pokok yang dipakai dalam perkalian berulang tersebut. Ya, selanjutnya, ya di sini kita ada beberapa sifat perpangkatan. Nah, sifat-sifat ini digunakan dalam perkalian, pembagian, penjumlahan, dan sebagainya. Dan ada beberapa syaratnya, yaitu yang pertama, jika perkalian dengan basis yang sama, maka pangkat tersebut dijumlahkan. Jadi misalnya A dipangkat M dikali A dipangkat N. Dikarenakan basisnya sama, maka yang ditulis hanya satu. Jadi A dipangkat M plus N. Dan ini ada sekitar 10. Ini bisa ditulis dulu, karena ini sangat penting.
Saya beri waktu untuk menulisnya. Sama yang selanjutnya ini ditulis dulu. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi. Pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Rumus perpangkatan untuk bilangan dengan pangkat 0. Jadi, A di pangkat 0 sama dengan 1, di mana A adalah bilangan real. Setiap bilangan real yang berpangkat 0 adalah sama dengan 1. Jadi, berapapun bilangan realnya, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya, rumus perpangkatan untuk bilangan dengan pangkat negatif. A di pangkat negatif N sama dengan 1 per A di pangkat N. Dengan A pangkat N tidak sama dengan 0. Setiap bilangan berpangkat negatif adalah sama dengan 1 per bilangan tersebut berpangkat positif. Rumus perpangkatan dapat diubah ke dalam bentuk akar. Misalnya, A di pangkat M per N sama dengan dalam kurung A pangkat M dipangkatkan 1 per N. Itu bisa juga sama dengan dalam kurung A pangkat N dipangkatkan 1 per M. Sama dengan dalam kurung akar N dari A dipangkatkan dengan M. Sama dengan akar N dari A pangkat M, di mana A lebih dari 0. Jadi kesimpulannya, setiap bilangan positif berpangkat pecahan, maka nilai bilangan perpangkatan tersebut adalah akar penyebut dari basis bilangan yang dipangkatkan dengan pembilangnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh soal perpangkatan. Tentukanlah bentuk sederhana dari bilangan perpangkatan berikut ini. Ya, ini soalnya bisa ditulis dahulu, karena ini nanti akan menjadi latihan, dan ada juga yang kita bahas. Baik, saya lanjutkan sambil ditulis ya. Yang A, 1 juta dibagi 1 juta, B, 16 juta dikali 10. Yang kedua, tentukanlah nilai dari bilangan perpangkatan berikut. A, 7.000 per akar 100 kali X, B, 240 kali akar X pangkat 8 per 2 pangkat 2 Y. Ya, ini kita akan membahas beberapa. Yang pertama, 1 juta dibagi akar 1 juta. Ya, di situ bisa disederhanakan 1 juta dibagi 1000. Karena akar dari 1 juta itu adalah 1000, maka tulis 1000. Dan disederhanakan lagi, 1 juta itu sama dengan 10 pangkat 6, maka ditulis 10 pangkat 6. Dan dibagi 1000. 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Ya, karena dari sifat-sifat perpangkatan tadi, jika memiliki basis yang sama dan operasi yang digunakan adalah pembagian, maka akibatnya pangkat-pangkat itu akan terjadi pengurangan. Jadi ditulis 10 di pangkat 6 kurang 3. Sama dengan 10 pangkat 3. Jadi
Bentuk sederhana dari bilangan berpangkat 1 juta dibagi akar 1 juta adalah 10 pangkat 3. Yang 2A pembahasannya 7.000 per akar 100 kali X sama dengan 7.000 per 10X sama dengan 700 per X. Jadi, nilai bilangan perpangkatan 7.000 per akar 100 kali X adalah 700 per X. Ya, untuk nomor 1 yang bagian B dan nomor 2 bagian B itu menjadi latihan nanti dan saya akan membuatkan form pengumpulannya nanti ya. Akan saya bagikan link pengumpulan. Ya, kita masuk ke permasalahan yang di awal tadi. Jadi, inti permasalahan yang di awal tadi yaitu jika tiap satu orang terinfeksi virus menularkan ke satu orang lain tiap jamnya, berapa banyak orang yang akan tertular dalam 10 jam? Berarti dapat kita asumsikan dalam 0 jam terdapat satu orang terinfeksi. Pada jam berikutnya, karena orang tersebut menularkan ke satu orang lagi, maka dalam 1 jam ada 2 orang. Dalam jam berikutnya, 2 orang tersebut masing-masing menularkan ke 1 orang. Jadi, dalam 2 jam terdapat 4 orang. Dalam jam berikutnya, berarti 4 orang tersebut menularkan masing-masing ke 1 orang. Jadinya ada 8 orang terinfeksi. Dapat kita tulis sebagai berikut. Ya, dari identifikasi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa itu merupakan perpangkatan 2. Jadi, apakah benar? Kita langsung cek saja. 2 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Karena 2 bilangan real, dan setiap berapapun bilangan real dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. 2 dipangkatkan 1 sama dengan 2. 2 dipangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 2 dipangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali. Dan dari sini dapat disimpulkan jika dalam 10 jam berarti dapat dituliskan 2 dipangkat 10. Kan tadi kita dapat mengidentifikasikan bahwa ini adalah perpangkatan 2, ya. Jadi 2 dipangkatkan dengan setiap jamnya. Dan yang dicari adalah 10 jam, maka 2 dipangkatkan dengan 10. Jadi sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 10 kali, dan hasilnya adalah 1024. Jadi, dalam kurun waktu 10 jam, maka jumlah orang yang terinfeksi adalah 1024 orang. Baik. Ya, sebelum kita tutup, maka kita akan menarik kesimpulan. Pertama tadi ada pengertian perpangkatan. Pengertian perpangkatan yaitu perkalian berulang bilangan yang sama. Dan yang kedua tadi ada bentuk umum perpangkatan, yaitu ada A dipangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali. Dan selanjutnya ada sifat-sifat perpangkatan. Tadi ada sekitar 10 poin. Dan untuk latihan yang tadi jangan lupa dikerjakan. Saya menunggu pengumpulannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.